Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, calon peserta didik SMP Negeri 2 Cilawu tahun ajaran 2020-2021. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi, yang mana pada saat ini kita bisa menyelenggarakan kegiatan MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah, walaupun dalam keadaan COVID-19 kita kenal seperti ini, dan juga strategi pembelajarannya seperti ini, seperti dikatakan oleh ahli teknologi, secara virtual, tidak tatap muka. Juga kepada para orang tua calon peserta didik SMP Negeri 2 Cilawu tahun ajaran sekarang, kami ucapkan terima kasih sudah bisa mempercayakan putra-putrinya ke sekolah kami. Syukur alhamdulillah pada hari ini, tadi jam 9 hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sudah dibuka secara resmi MPLS di seluruh Kabupaten Garut oleh Bapak Bupati, yang juga dihadiri oleh para pejabat lainnya, Bapak Kepala Sekolah dari seluruh kabupaten yang ada di Garut, para pengawas, mungkin juga wakil-wakil daripada guru-guru yang ada di lingkungan Kabupaten Garut untuk tingkat SMP. Tidak lupa sholawat serta salam tetap kita curah limpahkan kepada junjungan kita yang besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu akan sampaikan di dalam materi MPLS ini adalah tentang muatan kurikulum yang ada di SMP Negeri 2 Cilawu. Kurikulum itu merupakan perangkat dari mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh lembaga penyelenggara pendidikan kepada peserta pendidikan, yang di dalamnya isinya itu merupakan rancangan pelajaran yang akan diterima oleh peserta didik dalam jenjang periode pendidikan tertentu. Itu barangkali kita ambil dari pendapat atau dikutip dari Wikipedia. Itu secara gambaran pengertian dari kurikulum. SMP 2 Negeri Cilawu menyelenggarakan kurikulum 13, atau biasanya kita kenal dengan ada istilah Kurtilas. Nah, di dalam kurikulum 13 ini untuk kelas 7 tahun ajaran 2020-2021 itu ada beberapa mata pelajaran yang wajib diikuti. Kurikulum yang termasuk intra tadi ada 3 kelompok. Ada yang disebut dengan kelompok umum A, ada kelompok umum B, dan ada yang disebut dengan kelompok mulok atau muatan lokal. Nah, pelajaran apa saja? Tadi juga kan rencana pelajaran. Pelajaran apa saja yang ada di SMP Negeri 2 Cilawu? Kita perkenalkan. Yang pertama adalah pelajaran PAI atau pelajaran agama Islam dan budi pekerti. Karena setiap mata pelajaran itu adalah punya waktu, jadi ada waktunya berapa jam begitu, ya ada periodenya. Nah, untuk PAI dan budi pekerti ini itu 3 jam pelajaran. Satu pelajarannya adalah 40 menit. Jadi untuk belajar PAI itu adalah 120 menit, ya, atau 2 jam penuh. Yang kedua ada pelajaran PKN, pendidikan kewarganegaraan. Sama itu juga 3 jam pelajaran. Yang ketiga ada pelajaran bahasa Indonesia.
Nah, bahasa Indonesia ini adalah 6 jam pelajaran, jadi 180 menit. Lalu ada pelajaran bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu adalah banyaknya 4 jam pelajaran. Ada pelajaran matematika, itu 5 jam pelajaran. Ada pelajaran IPA, 5 jam pelajaran. Pelajaran IPS itu adalah 4 jam pelajaran. Ada bahasa Inggris, 4 jam pelajaran. Kelompok B, yaitu ada yang disebut dengan PJOK, ada SB atau seni budaya dan prakarya. PJOK 3 jam pelajaran, seni budaya itu adalah 3 jam pelajaran, dan prakarya 2 jam pelajaran. TIK, tapi kalau TIK itu sekarang di kelas 7 ini termasuk pelajaran yang dikatakan istilahnya informatika, ya, yang mungkin agak berbeda dengan pelajaran TIK. Dan ada yang ketiga yang disebut dengan muatan lokal atau mulok kita sebutnya. Yang wajib itu adalah bahasa Sunda, karena kita memang orang Sunda, orang Priangan, jadi wajib diikuti. Dan juga selain itu ada pelajaran yang disebut dengan BK atau bimbingan karir. Jadi bimbingan karir ini atau bimbingan konseling ini tidak hanya melalui konsultasi dengan pembinanya, tetapi pembina juga masuk ke kelas. Itu hanya 1 jam pelajaran. Jadi kalau dijumlahkan ya kita ada sekitar 12 pelajaran ya, BK. Jadi kalau total keseluruhan dari pelajaran ini 1 minggu adalah 43 jam pelajaran gitu ya. Mungkin juga selain daripada kita mengenal tadi ada muatan yang intra, perlu juga kalian tahu bahwa di SMP 2 Cilawu ini ada yang disebut dengan tadi kokurikuler. Maksud kokurikuler ini adalah berhubungan dengan masalah tentang strategi pembelajaran, yang mana di dalamnya ada yang disebut dengan assessment atau penilaian. Nah, hubungannya yang paling erat itu dengan itu. Di mana kokurikuler ini adalah sebenarnya yang disebut dengan tugas. Nah, setiap guru selain juga mengajar mata pelajaran di kelasnya itu pasti akan memberikan tugas-tugas, baik itu mengerjakan kuis, mengerjakan PR, mengerjakan mungkin secara berkelompok atau individu. Itu adalah dikatakan kokurikuler. Dan terakhir ada yang disebut dengan ekstrakurikuler. Nah, di SMP Negeri 2 Cilawu juga tidak kalah penting bahwa pelajaran yang disebut non-akademik itu juga perlu diprogramkan, perlu direncanakan sesuai biasanya dengan keunggulan daripada masing-masing sekolah. Bola voli. Nah, itu termasuk bola voli itu adalah salah satu kegiatan ekstra kurikuler. Yang mana selain itu juga masih banyak. Ya, kita mengenal nanti ada paskibra, ada pencak silat, ada seni tari, ada desain grafis, dan memang yang wajib yang memang oleh pemerintah ini adalah secara keseluruhan yang harus ada, yang wajib untuk ekstrakurikuler itu adalah pramuka. Ya, jadi pramuka ini beda mungkin dengan tadi. Kalau tadi boleh milih, saya mau ikut ke paskibra, saya mau ikut ke pencak silat. Nah, kalau untuk pramuka itu seluruh siswa harus mengikuti, karena dikatakan ekstrakurikuler yang wajib diikuti. Nah, itu barangkali untuk muatan kurikulum yang ada di SMP Negeri 2 Cilawu. Ya. Selanjutnya, kalau kita berbicara tentang mata pelajaran, karena kalau kita tadi bandingkan dengan di SD, kan di SD itu biasanya kalau guru itu adalah mengajar satu kelas beberapa pelajaran, ya kan? Nah, tetapi kalau di SMP itu ya berbeda. Nah, itu mungkin makanya harus ada pengenalan lingkungan sekolah. Kalau di SD kemarin kalian kelas 6, pelajaran matematika, pelajaran IPA, tetap aja
dilakukan atau diberikan oleh guru kelas 6 atau guru kelas 5 seperti itu. Kecuali barangkali ada yang guru olahraga, guru agama barangkali ya, yang itu mungkin berbeda orang. Nah, tapi kalau di SMP sekarang untuk mata pelajaran yang tadi Ibu kemukakan, ya gurunya juga berbeda. Ya, nah ini juga perlu kita mengenal ada peribahasa kan, kalau tak kenal maka tak sayang, kalau tak sayang maka tak cinta. Nah itu jadi harus kenal dulu, minimalnya lah kalian harus mengenal guru yang mengajar. Jangan sampai memanggil ibu IPA, ibu IPS, ibu PKN, tidak begitu. Tapi nanti insya Allah ibu juga akan memberikan jadwal pelajaran yang mana di sana selain daripada nama mata pelajarannya, siapa yang masuk ke kelas kalian untuk yang mengajarnya gitu. Nanti juga kamu jangan sampai lupa juga, tapi kita ya sambil jalan saja. Kan di SMP sekarang ini kelasnya banyak. Insya Allah untuk tahun sekarang kita merencanakan di kelas 7 ini ada 8 kelas. Nah dari 8 kelas ini mungkin saja untuk satu mata pelajaran tapi gurunya beda. Itu contoh umpamanya ada yang siswa di kelas 7A, terus ada juga yang duduk di kelas 7H, siswa ini berbeda. Nah pasti ada juga mata pelajaran yang mengajar di 7A dan yang mengajar di 7H, jadi orangnya berbeda tapi mata pelajarannya sama. Itu kenapa? Alasannya karena yang pertama itu biasanya adalah jumlah jam pelajarannya banyak. Contoh umpamanya bahasa Indonesia, tadi kan 6 jam pelajaran. Nah kalau 6 jam pelajaran itu ya pasti akan dipegang oleh 2 orang guru. Tapi kamu tidak usah begitu dan begininya, itu sama saja karena para guru ini, kami ini sudah punya silabus yang sama. Tetapi berhubung tadi keterbatasan daripada waktu, ya mungkin jadi dibagi 2. Kita perkenalkan dulu, tapi walaupun mungkin tidak akan semua, kita sambil jalan saja berhubung mungkin ini waktu juga terbatas untuk penyampaian daripada materi kurikulum ini. Kita mengenal ada di sekolah ini adalah tentang struktur organisasi SMP Negeri 2 Cilawu. Ini susunan tentang orang-orang yang ada di SMP Negeri 2 Cilawu, mulai daripada pucuk pimpinan sampai di bawah, yang memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugasnya. Itulah kita ada tupoksinya, tugas dan tugas pokoknya, fungsi dan tugas pokoknya masing-masing. Kita mulai daripada yang paling atas. Kita punya pimpinan atau kita sebut dengan kepala sekolah. Yang pertama adalah Bapak Haji Yaya Sunaria, SPD MPD. Nah inilah beliau sebagai kepala sekolah kita untuk tahun ajaran sekarang. Yang kedua, kepala sekolah ini biasanya di dalam melaksanakan tugasnya kan banyak, maka dibantu oleh beberapa pembantu kepala sekolah, maka disingkat PKS, pembantu kepala sekolah. Nah, pembantu kepala sekolah di SMP 2 Cilawu ini yang pertama ada PKS bidang akademik atau bidang kurikulum, yaitu ibu sendiri. Tadi sudah tahu namanya siapa? Jangan lupa ya, Ibu Nani Suryanti. Nah, gitu. Itu di bidang akademik. Yang kedua, PKS di bidang kesiswaan. Nah, ini yang berhubungan tiap hari dengan kalian. Itu adalah dipegang oleh Bapak Kusmawan SPD. Yang ketiga itu ada PKS Sarana dan Prasarana serta Humas, dipegang oleh Ibu Pupung Dewi Kemanik MPD. Nah itu adalah untuk pembantu kepala sekolah. Nah kepala sekolah juga akan dibantu yang berhubungan dengan administrasi. Kita mengenal istilahnya tata usaha. Nah, kalau sekarang namanya ada istilah lain, tenaga administrasi sekolah atau TAS. Di sana ada bagian kepegawaian, ada bagian inventaris, ada atau aset negara, ada bagian kesiswaan, ada bagian persuratan. Nah, nanti kamu akan berhubungan dengan mereka.
Ya, ada kepegawaian Ibu Gina namanya kita sebutkan. Di bagian kesiswaan ada Ibu Pika. Di bagian inventaris atau bagian aset ada Ibu Iis Komalawati. Di bagian persuratan atau bagian umum itu ada Bapak Rendi. Dan juga ada yang lainnya yang membantu Bapak Kepala Sekolah. Harus dibantu, contohnya penjaga sekolah. Nanti ada namanya Pak Ajang, ada Pak Anton, ada Pak Adin. Itu semuanya adalah yang akan melaksanakan kegiatan-kegiatan di sekolah kita. Nah, tadi selain daripada tadi PKS yang juga menjabat sebagai pembantu kepala sekolah dan juga merangkap sebagai guru bidang studi atau mata pelajaran. Nah, kita perkenalkan tadi mulai dari pelajaran PAI dan Budi Pekerti. Itu nanti di kelas 7 akan disampaikan oleh Ibu Ana Saidah. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, untuk pelajaran PKN, kita mengenal ada Ibu Citra. Lalu yang ketiga, ada pelajaran bahasa Indonesia. Nah, ini tadi ada 2 orang. Ada nanti Ibu Depa dan ada Ibu Eli. Ya. Lalu pelajaran bahasa Inggris juga akan dipegang oleh 2 orang di kelas 7 ini nanti. Ada Ibu Epi, ada Ibu Yeti. Terus pelajaran IPA. Pelajaran IPA ini juga ada 2 orang. Ada Ibu Tuti, ada Ibu Irma. Terus pelajaran IPS juga sama 2 orang. Ada Ibu Rina dan ada Ibu Dewi Ratnasari. Pelajaran SB atau seni budaya, kalian akan diajar oleh Ibu Popi. Terus pelajaran prakarya itu akan diajarkan oleh Ibu Elis Mulyati. Terus juga pelajaran matematika itu akan diajarkan oleh Pak Kusmawan, oleh Ibu Elis, dan ada Pak Dodi. Ya, itu untuk matematika. Dan ada pelajaran informatika. Informatika ini adalah diajarkan oleh Bapak Jumayali MPD. Terus ada pelajaran bahasa Sunda. Nah, bahasa Sunda juga mungkin kelas yang berbeda yang mengajarnya akan berbeda. Yang pertama ada Ibu Ima Supartika dan yang kedua ada Ibu Sopa Marwah. Nah, jadi keseluruhan dari mata pelajaran itu yang akan diterima oleh kalian. Dan terakhir, tadi ada pelajaran BK. Nah, BK ini akan koordinatornya itu kita di SMP 2 Cilawu ini ada Ibu Erina Kustiawati dan dibantu oleh staf yaitu Ibu Irma Nurmanasari yang memang mengajar juga di pelajaran IPA beliau ini. Cukup sekian. Walaupun mungkin sangat singkat, mudah-mudahan kalian penasaran dan mungkin kalian akan tidak paham sehingga kalian bisa bertanya, khususnya mungkin kepada ibu yang sudah memberikan materi ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.